drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanita Rasyani, NIM P051202190043, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dosen pembimbing Widya Lestari SKP MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jantung. Jantung adalah organ untuk sirkulasi darah pada sistem peredaran darah. Jantung berasal dari bahasa Latin cort, adalah sebuah rongga otot yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh. Juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Menurut bahasa Yunani, kardiak untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung memompa darah melalui dua sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju vertikal kanan. Dari sini darah dipompa menuju paru-paru. Darah memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang permukaan jantung. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga torakik di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Masanya kurang lebih 300 gram, besarnya sebesar kepala tangan. Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, tetapi tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium, yaitu benda yang tertempel pada diafragma. Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan luar lebih longgar dan berair. Untuk menghindari gesekan antara organ dalam tubuh yang terjadi karena gerakan memompa konstan jantung, jantung dijaga di tempat oleh pembuluh-pembuluh darah yang meliputi daerah jantung yang merata dan datar seperti di dasar dan di samping. Dua garis pembelah terbentuk dari otot. Pada lapisan luar, jantung menunjuk di mana dinding terpisah di antara serambi dan bilik jantung. Kita akan balik lagi ke struktur internal jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua belah bagian, di atas dan di bawah, menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan serambi kiri, dan bilik kanan dan bilik kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dengan dinding bilik karena harus berlawanan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah ke aorta untuk memompa seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh sebuah katup. Katup di antara atrium kanan dan bilik kanan disebut katup trikuspidalis atau katup berdaun 3, sedangkan katup yang di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis dan katup bicuspidalis. Di sini kita akan membahas tentang cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan darah masuk ke jantung yang disebut dengan diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua serambi berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang sudah sedikit oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor
dari seluruh tubuh mengalir ke dua vena terbesar, yaitu vena cava menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam vertikal kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari vertikal kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluhan yang sangat kecil, yaitu pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Peredaran darah di antara bagian kanan, jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Karena darah dialirkan ke paru, darah dalam atrium sinistra akan didorong menuju vertikal sinistra melalui katup bicuspidalis atau mitral, yang selanjutnya akan memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam jantung. Dalam tubuh, darah kaya oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Ada beberapa penyakit jantung seperti otot jantung lemah, serangan jantung, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem reproduksi pada wanita. Pada genital eksterna pada wanita ada beberapa. Yang pertama, pulpa. Pulpa berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Yang kedua, ada labia majora atau bibir-bibir besar. Labia majora atau bibir-bibir besar terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Labia majora kanan dan kiri bersatu di sebelah belakang yang disebut commissura posterior. Selanjutnya ada labia minora atau bibir-bibir kecil. Labia minora merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia majora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia menjadi berwarna kemerahan. Dan yang keempat ada klitoris atau klitoris merupakan suatu tungkul atau organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki. Organ ini mengandung banyak urat-urat syarat dan sensoris dan erektil dengan banyaknya urat syarat dan pembuluh darah. Yang kelima ada vestibulum atau serambi. Kita mengenal apa itu vestibulum. Vestibulum merupakan suatu rongga yang berbentuk seperti perahu atau lonjong dan dibatasi oleh labia minora kanan dan kiri. Sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di sebelah belakang dibatasi oleh poncet. Ada 6 lubang yaitu bermuara ke dalam vestibula, yaitu satu buah orifisium, uretra externum. Yang ke-6 ada hymen atau selaput darah. Hymen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar intreos yang bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri atas jaringan ikatan elastis.
Organ genital dalam wanita, yang pertama ada vagina atau liang sanggana. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan yang terdiri dari muscula membranosa yang menghubungkan antara pulpa sampai uterus. Yang kedua atau ada uterus. Uterus sendiri terletak di panggul belakang. Sebelah depan dibatasi oleh kandung kencing dan di sebelah belakang dibatasi oleh rektum. Dalam hidup, wanita itu mengalami 400 kali serta mengalami perumasan dan registrasi pada endokardiumnya. Darah yang keluar lewat menstruasi sendiri terjadi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase proliferase, di mana hormon estrogen sangat berpengaruh terhadap perubahan endokardium. Yang kedua ada fase sekresi, di mana hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Yang ketiga ada fase fermentasi atau fase ekskemia, di mana terjadi telur tidak dapat dibuahi. Yang terakhir ada fase menstruasi sendiri. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik di mana darah berasal dari endokardium yang netrik. Menstruasi terjadi sampai dengan 14 hari. Baiklah, kita akan melanjutkan atau menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria itu terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penis. Penis adalah alat kelamin yang berfungsi sebagai alat persetubuh atau alat sekgama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut badan, merupakan bagian tengah dari penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang menggantung di bawah penis. Skrotum tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis di luar tubuh. Dan kita akan mengenal sedikit organ genital dalam pria. Yang pertama ada testis. Testis atau buah zakar yang merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa, dia juga merupakan organ hormon endokrin. Testis berjumlah sepasang terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Yang kedua ada saluran reproduksinya sendiri. Saluran reproduksi pada pria terdiri dari ductus epididymis, di mana dan ductus deferens atau saluran spermal, vesicula seminalis, kantung sperma, dan ductus ejaculatorius atau saluran pemancar. Epididymis adalah tubuh terlilit yang panjangnya mencapai 20 kaki atau 4-6 meter yang terletak di sepanjang sisi posterior testis. Yang ketiga ada kelenjar kelamin. Saluran kelamin dilengkapi dengan 3 macam kelenjar yang berfungsi menghasilkan sekret. Ketiga kelenjar tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang jumlahnya sepasang di bagian atas dan bawah kantung kemih. Kemudian ada kelenjar Weber-Rental yang disebut juga dengan kelenjar Joubert yang merupakan kelenjar yang masuk ke lendir pelindung pada saat ejakulasi terjadi. Dan ada juga baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem yang disebut dengan sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan
menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau bisa disebut dengan urinaria, keseimbangan internal dan homeostik. Fungsi lainnya adalah membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, uretra, kantung kemih dan urethra beserta komponen-komponen pendukungnya, yaitu sistem peredaran darah dan sistem persarapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu bagian ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara fisiologi. Berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostatis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik dan asam basa, ekspresi sisa metabolisme, serta sistem pengaturan hormon. Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, di depan 2 kosta trakir dan 3 otot-otot besar transversus abdominalis. Ginjal ditutupi oleh kapsula tunik fibrosa yang kuat, sehingga apabila kapsul dibuka, maka permukaan ginjal licin dan warnanya seperti warna merah tua. Dengan membuat potongan vertikal dari ginjal melalui lanugi renalis, maka ke ruangan sentral yang disebut sinus renalis. Bagian atas dari perpes renalis yang pertama adalah bagian dalam atau internal medula, yang kedua adalah bagian luar eksternal korteks. Ginjal memiliki fungsi: yang pertama mengatur volume air atau cairan, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dan plasma, yang ketiga ada mengatur ke asam basa cairan tubuh, yang keempat adalah ekskresi sisa dari metabolisme, yang terakhir ada fungsi hormonal dan metabolisme. Peredaran darah pada ginjal. Ginjal mendapat darah dari arteri renalis, merupakan cabang dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis yang berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteri interlobaris, kemudian menjadi arteri aquata, di mana arteri interlobaris yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan yang disebut dengan glomerulonalis. B. Ada persarapan pada ginjal. Saraf ginjal terdiri dari kurang 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis atau vasomotor. Ginjal mendapat persarapan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini yang berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini juga berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Yang kedua ada uretra. Uretra terdiri dari 2 buah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih atau vesika urinaria. Uretra merupakan lapisan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar antara lebih kurang 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Pial ginjal berhubungan dengan uretra. Lapisan sebelah dalam atau mukosa persarapan uretra oleh plexus hypogastricus interior. Uretra berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus.
yang terdiri dari pembagian uretra menurut tempatnya. Ada yang pertama pars abdominalis uretra, di mana dalam kapum abdomen uretra terletak di belakang peritoneum sebelah media anterior musculus psoas major yang ditutupi oleh fascia subserosa. Yang kedua ada parsia pelvis ureter, berjalan pada bagian belakang kolon sigmoid mesentrenum. Yang ketiga ada kantung kemih. Kantung kemih yang disebut dengan nervus pelpicus. Kantung kemih yang disebut dengan bladder atau vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polus di dinding. Secara berkala, urin dikosongkan dari kantung kemih keluar tubuh melalui uretra. Organ ini mempunyai sebagai reseptor urin antara 200 sampai 400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat. Letaknya di belakang os pubis dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid. Dan apabila kosong seperti limas, apex atau puncak. Vesika urinaria terletak di belakang simpliciopubis. Fungsinya vesika urinaria yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanannya urin dan yang kedua sebagai tempat untuk mendorong urin keluar dari tubuh. Mekanisme transfer urin pada ginjal dan kantung kemih. Urin yang keluar dari kantung kemih merupakan komposisi utama yang sama dengan cairan yang terletak yang keluar dari ductus collagentes. Tidak ada perubahan yang berarti pada komposisi urin tersebut sejak mengalir menjadi calyx renalis dan uretra sebagai kandung kemih. Proses mikis atau rangsangan berkemih, dehidrasi kandung kemih oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah lebih kurang 200 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Akibatnya akan terjadi refleksi kontraksi dinding kandung kemih dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internus diikuti oleh relaksasi sphincter internus externus dan akhirnya menjadi pengosongan kantung kemih. Sifat-sifat air kemih. Air kemih memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah ekstraksi dalam 24 jam lebih kurang 1500 cc. Yang kedua, warna bening, mudah dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga, warna kuning tergantung pada kepekaan. Ada bau yang khas dan memiliki berat sekitar 1015 sampai 1020. Reaksi asam bila terlalu akan menjadi alkanis. Dan komposisi air kemih. Urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh menjadi melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk urin sebagai saran komunikasi olfaktori. Mekanisme dan tahap pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi, di mana proses filtrasi ini karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadinya penyerapan darah. Yang kedua ada proses reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali sebagai besar dari glukosa, sodium, klorida, dan merupakan ion karbo. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi yang terjadi pada tubulus atas. Yang ketiga ada augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus konturnus
distal sampai tubulus pengumpulan. Pada tubulus pengumpulan terjadi penyerapan ion Na+, NaCl dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Berdasarkan urin yang dihasilkan memiliki ciri-ciri normal seperti rata-rata dalam satu hari 1-12 liter. Masuknya bening orange yang dapat mengendap. Yang ketiga baunya tajam, dan yang terakhir reaksi sedikit asam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah proses pencernaan yang dimulai dari mulut ke anus. Sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernahnya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan dapat dimulai dari mulut. Mulut merupakan suatu organ terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecap dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecap relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, pahit, asin. Makanan yang dipotong-potong oleh gigi depan atau inkus dan dikunyah oleh gigi belakang atau geraham menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicerna. Selanjutnya kita akan ke tenggorokan atau paring. Tenggorokan adalah penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lekung paring terdapat tonsil atau amandel yang kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang. Kita akan lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke lambung. Sering juga disebut dengan esofagus yang merupakan dari bahasa Yunani. Panjang kerongkongan lebih kurang 20 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Gerakan peristaltik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit dan bergelombang, serta meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Selanjutnya kita akan ke lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama ada kardiak, yang kedua ada pundus, dan yang terakhir ada pylorus. Sudah lambung, kita akan masuk ke bagian usus halus atau usus kecil. Di dalam usus halus atau usus kecil ada bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Selanjutnya lapisan usus halus sendiri sebenarnya terdiri dari 3. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, di mana bagian ini adalah yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Nama duodenum berasal dari bahasa Latin duodenum digitorum yang berarti 12 jari. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenum dan berakhir di ligamentum
ligamentum tripes. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum. Terkadang sering juga disebut dengan jejunum. Adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerap atau ilium. Jejunum diturunkan dari kata sifat jejunu yang artinya lapar. Dalam bahasa Inggris modern artinya asli berasal dari bahasa Latin jejunus yang berarti kosong. Pada orang dewasa, panjang seluruh usus halus antara 8 sampai 2 sampai 8 meter, di mana 1 sampai 2 meter adalah bagian usus kosong. Selanjutnya ada usus penyerap atau ilium. Adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ilium memiliki sekitar 2 sampai 4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan dengan usus buntu. Yang terakhir adalah usus besar dan atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing atau appendix. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik atau ascending, mendatar atau transverse, dan menurun atau descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.